Saya sebagai pemimpin tidak bisa cuma perintah, tidak bisa. Saya harus turun langsung, saya harus betul menyelami atmosfer yang ada di tengah masyarakat, saya harus menyatu dengan masyarakat, dan saya harus memberikan contoh eksempel kepada masyarakat. Dengan cara menyatu. Coba bayangkan kalau kota kita kotor, kota kita tidak kondusif, kota kita ribut terus, gitu, usrek terus bahasa Jawa, kumuh. Bagaimana orang mau ke kota Magelang? Ya. Nah tapi Mas Wali nggak khawatir kalau nanti dapat label atau wah ini disebut wali kota penyapu jalan gitu? Gak apa-apa. Saya nggak masalah. Wali kota sampah pun saya terima. Kenapa? Saya memulai dari sebuah kesadaran masyarakat. Untuk itu saya mengapresiasi atas kesadaran masyarakat Kota Magelang tentang hal tersebut. Dan saya optimis, saya yakin kota ini maju dan kota ini pasti masyarakatnya akan sejahtera, lahir dan batin. Insya Allah membangun bersama, melayani sepenuh hati untuk kotaku yang saya cintai. Halo, selamat siang Sobat Expos dimanapun Anda berada. Saat ini saya Rini Yustiningsih berkesempatan ke kota Magelang yang pada bulan April kemarin baru saja berulang tahun di usia 1120. Dan di samping saya sudah ada wali kota Magelang yang masih muda. Jadi rasanya lebih pas kalau saya memanggil Mas Wali. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Mas Damar Prasetyono. Selamat siang Mas Damar alias Mas Wali. Selamat siang Mbak. Ini ulang tahun kemarin Magelang. Iya, kemarin ulang tahun yang ke 1120 tahun. Artinya kita ini termasuk kota tertua di Jawa. Betul. Mas Wali, di ulang tahun kali ini menitik beratkan pada tema soal peduli dan asri. Nah, kenapa itu Mas Wali? Loh, kalau kita bicara tentang peduli, karena kita manusia, Mbak. Oke. Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita dikatakan manusia kalau tidak kita peduli? Peduli sama sesama, peduli sama lingkungan, gitu. All about peduli, kan gitu itu. Jadi bagi saya tema asri dan peduli itu adalah tema yang betul-betul kalau kita pikir betul-betul itu luar biasa. Jadi luar biasanya itu coba kita pikir secara mendalam. Saya tadi sudah sampaikan peduli. Kita ini harus peduli jadi manusia. Kan gitu. Termasuk yang paling penting peduli kemanusiaan, coba bayangkan. Kalau gitu. Asri sudah jelas. Asri ini adalah tema yang memang menjadi program nasional. Jadi gerakan Indonesia Asri di Kota Magelang ini sudah mengawali, kan gitu. Di Kota Magelang sudah mengawali. Mengapa kita ini harus aman? Aman dalam artian kondusif. Jadi tidak ada gangguan keamanan, tidak ada keributan, kondusif lah. Jadi harmoni sosial itu tercipta dalam rasa nyaman dan aman itu tadi. Sedangkan sehat, nah ini Pak Presiden yang menyampaikan hal tersebut. Sehat itu menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Bagaimana dia bisa menikmati hidup, bagaimana dia bisa berkarya, bagaimana dia bisa produktif kalau dia tidak sehat. Sehat secara akal dan jiwanya, sehat secara badannya. Jadi mensana in corpore sano. Kan gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini modal bagi setiap manusia. Dan tentunya kalau kita sudah sehat, ada juga menanamkan asri, indah. Kalau ada resik kan gitu ya, airnya kan resik kan gitu. Resik itu kan bersih Mbak, kalau itu kan bahasa Jawa. Jadi orang ya resikan. Ayo saiki resik gitu. Resik ini bisa diartikan mendalam juga kalau dalam sudut pandang saya.
resik hati pikirannya itu juga bersih hati dan punya pikiran. Seyogjanya jadi manusia itu sing resik, sing niate resik, gitu, hatinya bersih, pikirannya bersih, maka semua hal akan dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Resik. Lah, dalam artian resik bersih-bersih lingkungan, ya ini Pak, karena kita butuh visualisasi. Ya. Jadi manusia itu kan butuh hal yang indah, yang bersih, tertata rapi, bersih lah. Ya. Dalam rumah bersih. Kalau sudah jiwa-jiwa kita bersih, niatan kita bersih, pikiran-pikiran kita bersih, lalu secara visualisasi, rumah kita harus bersih, lingkungan kita harus bersih, kota kita harus bersih. Jadi di usia 1120 ini, sepertinya poinnya lebih titik beratnya membangun karakter warga Magelang. Agree. Jadi setuju. Betul. Seperti itu. Mengapa? Kunci daripada semuanya itu terletak pada kesadaran. Kita membangun yang namanya kesadaran. Kesadaran itu adalah pengertian tertinggi. Kalau saya gitu itu. Adalah pencapaian tertinggi. Pengertian dan capaian tertinggi manusia itu adalah kesadaran. Apapun tanpa kesadaran tidak bisa. Karena kesadaran itu pasti tidak dipaksa. Ya. Apapun dipaksa itu tidak enak. Tidak akan maksimal. Kan gitu. Ya. Akhirnya saya membangun kesadaran masyarakat untuk ya ayo. Untuk bareng-bareng bersama, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Membangun bersama itu butuh kesadaran masyarakat. Nah, justru itu Mas Wali, ini yang menarik. Karena tadi Beduli dan Asri dan Mas Wali menunjukkan contoh. Saya lihat IG-nya, kok tiap hari nyapu jalan. Loh. Niku pripun niku Mas Wali? Ini menyapu ini ada filosofinya juga. Nah, pripun jadi niku? orang tokoh-tokoh nyapu. Satu, saya tadi sudah sampaikan. Yang kotor itu harus disapu. Oke. Dan harus pakai sapu yang bersih. Seorang leader, seorang pemimpin tentunya paham tentang hal tersebut. Kita harus menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik sehingga diikuti oleh masyarakatnya karena itu hal yang baik. Menyapu itu kan hal yang baik, bersih-bersih. Memberi contoh menyapu itu kan hal yang baik. Artinya apa? Saya akan bareng-bareng. Saya sebagai pemimpin tidak bisa cuma perintah, tidak bisa. Saya harus turun langsung, saya harus betul menyelami atmosfer yang ada di tengah masyarakat, saya harus menyatu dengan masyarakat, dan saya harus memberikan contoh eksempel kepada masyarakat. Dengan cara menyapu. Mengapa kok harus bersih kota ini? Kan gitulah. Mengapa kok harus tertata kota ini? Kota Magelang adalah kota jasa dan perdagangan. Apa makna daripada jasa dan perdagangan itu? Gitu. Kita ini potensinya potensi jasa. Gitu. Potensi jasa yang pada akhirnya potensi jasa itu membawa perdagangan, gerak roda ekonomi di dalamnya bisa berputar dengan baik, dengan positif. Lah, kalau kota jasa ini yang sudah menjadi cita-cita dari kota Magelang, masyarakat kota Magelang ini, coba bayangkan kalau kota kita kotor, kota kita tidak kondusif, kota kita ribut terus, gitu, usrek terus bahasa Jawa, kumuh. Bagaimana orang mau ke kota Magelang? Gitu, bagaimana tinggal di kota Magelang? Bagaimana mau take vacation atau mau liburan di kota Magelang? Slow living sekarang ya. Nah, istilahnya apa? Slow living slow living. Magelang itu memang true living. True slow living. Nah, kan itu. Nah, kita ciptakanlah lingkungan yang bersih. Betul. Nah, tapi Mas Wali nggak khawatir kalau nanti dapat label atau wah ini disebut wali kota penyapu jalan gitu? Nggak apa-apa. Misalnya nggak masalah. Wali kota sampah pun saya terima. Kenapa? Di saat yang lain banyak membranding dirinya sebagai wali kota visioner, wali kota anti kemiskinan atau bagaimana? Ini Mas Wali memilih opsi. Saya memulai dari sebuah kesadaran masyarakat, kan gitu itu. Bagaimana sebuah visi itu kita terjemahkan dalam implementasi nyata di lapangan, implementasi nyata bareng-bareng dengan rakyat, dengan masyarakat. Ayo. Karena saya itu sekarang ini, ada program
namanya Posyandu 6 SPM. Apa itu Mas Waldi? Ya, Posyandu dengan standar pelayanan minimal masyarakat. 6 SPM itu apa? Tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, apalagi itu tentang pemukiman dan juga tentang kondusivitas daerah. Nah, ini 6 SPM ini saya jalankan betul-betul. Saya pastikan ke masyarakat paham dan dilaksanakan oleh petugas-petugas kami. Saya turun ke lapangan memastikan ini. Ke posyandu-posyandu itu juga? Iya, saya keliling posyandu sekarang itu. Sekarang jadi tadi nyapu sambil jalan nyapu, keliling posyandu? Sambil menyapu, keliling ke posyandu. Keliling ke posyandu. Kenapa Mas Wali memilih pendekatan ke masyarakat dengan turun langsung ke bawah? Loh, saya tadi sudah sampaikan. Ya. Masyarakat itu perlu disapa sebenarnya. Oke. Masyarakat perlu diajak. Masyarakat perlu diedukasi, masyarakat perlu diberikan contoh. Esensinya di sana. Itu ya. Iya toh. Dan efeknya Mas, tadi saya lihat di Magelang memang bersih Mas, jalan-jalannya dan lain sebagainya. Ya kalau saya bilang ini ya masih ada kurangnya lah. Tapi ini menjadi challenge bagi kami, tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki better, lebih baik terus. Saya rasa seperti itu. Kayak menarik ini model kepemimpinan jenengan ini Mas Wali. Satu lagi, Mas Wali ini masih muda ya? Tua Mbak. Semangat ya. Saya nggak akan nyebut angka lah, tapi kelihatan dari semangatnya muda. Masih muda Mas. Apa yang membuat Mas Wali tertarik untuk masuk ke birokrasi lebih dalam? Istilahnya jadi wali kota itu kan rekoso ya Mas ya? Pasti. Apalagi backgroundnya pengusaha kan? Coba itu. Nah, kalau itu. Apa itu? Ada istilah pemimpin itu menderita. Betul atau enggak? Ada bukunya siapa? Ada. Gus Che Guevara itu juga seperti itu. Ya kalau itu bukunya itu siapa yang melihat suatu tidak keadilan maka hatiku ikut bergetar. Itu kan bukannya C tapi ada lagi bukunya Tan Malaka. Nah, itu kan ada di situ. Namanya Legend of Eden itu, terus di situ ada pemimpin itu menderita. Bukan dalam artian, bukan dikonotasikan yang tidak. Tapi artinya apa? Pemimpin harus bisa merasakan penderitaan masyarakatnya. Iya. Kan itu. Bagaimana kalau saya sebagai pemimpin daerah tidak bisa merasakan penderitaan daripada atau kebutuhan daripada masyarakat saya? Kan gitu. Ya. Sakitnya seorang pemimpin seperti saya ini, jika masyarakat saya minta bantuan saya tidak bisa menghadirkan bantuan itu. Tidak bisa membantu. Hancur saya punya rasa. Hancur saya punya hati ini. Sedih. Ada rakyat warga saya minta bantuan saya tidak bisa membantu. Karena sesuatu hal. Oke. Tapi nggak merasa sayang kalau masuk ke apa istilahnya? Ini ngurusin orang banyak loh ya. Kalau dulu kan background pengusaha tuh ngurusin bisnis ya. Saya harus tahu lah. Ya. Bahwa prinsip hidup kami ini sebelum saya mati lah. Saya harus bisa manfaat untuk orang lain. Oke. Nek Jawa itu urip iku urup. Iya. Hidup harus bisa memberikan cahaya. Penerang bagi orang lain. Dan bermanfaat. Urip iku urup. Laku utama itu yang menguntungkan masyarakat. Yang menguntungkan masyarakat. Yang menguntungkan masyarakat. Yeah. Laku utama. Itu filosofi Jawa yang bagi kami akan kami internalisasi. Dan sudah saya internalisasi. Saya banyak membaca buku tentang kepemimpinan. Contoh seperti pada kitab Sangsekerta. Dulu di Hindu itu ada bahasa Sangsekerta gitu. Kitab Hindu. Di situ ada namanya Hastabrata. Laku ini. Hastabrata itu apa sih kan itu? Ada 8 unsur alam di sana. 8 watak kepemimpinan yang harus diinternalisasi oleh seorang pemimpin. Hastabrata. Yang pertama apa coba kan? Seorang pemimpin, ini bagi saya Pak, ini untuk diri saya. Saya tidak bisa
monggo yang lain monggo. Tapi ini untuk diri saya. Ini pembelajaran untuk diri pribadi saya. Bukan bermaksud saya menggurui, bukan bermaksud saya maksud saya enggak. Tapi saya ini untuk diri pribadi saya, statement semuanya ini self reminder lah ya. Self my reminder. Yes. Self my reminder contoh ya. Mengapa watak pemimpin itu dalam kitab gitu, Sang Sekerta itu dulu kan gini ya. Pemimpin itu harus mempunyai watak dewa-dewa kan gitu ya. Kalau dalam agama Hindu, ya mitologi Yunani juga seperti ya, itu. Seperti itu. Setelah Islam masuk ke Ibu Pertiwi, ini karena kan Islam itu kan agama monoteis ya. Monoteis. Langsung itu dimasukkan kepada 8 unsur alam. Bumi gitu. Ada bumi, ada api, ada samudra, ada angin. Ada langit, gitu. Ada matahari, ada rembulan, dan ada bintang. Ini punya maksud semua. Maka pemimpin harus mempunyai watak itu, Pak. Kan gitu. Bumi itu kokoh, memberi penghidupan dan kehidupan bagi manusia. Mengapa harus mempunyai watak api? Api itu lebih pada ketegasan, lebih pada spirit, lebih pada prinsip. Mengapa harus mempunyai watak samudra? Karena pemimpin harus equal, harus inklusif. Tidak bisa membedakan. Samudra itu apapun masuk. Mau sungai air kotor, sungai air yang bersih, mau hujan, mau sampah, mau semuanya samudra menerima. Ini Pak. Ini tulisan loh Pak. Ini tulisan loh Pak. Tulisan ini saya sampaikan itu. Makanya harus menerima semuanya. Pemimpin itu semua. Karena semua adalah anaknya. Kan gitu. Semua adalah masyarakat warganya. Selanjutnya apa? Pemimpin harus mempunyai watak angin. Hadir, bisa dirasakan, menghidupi, hadir, menyentuh semua relung-relung derap kehidupan masyarakat. Hadir. Angin itu di mana-mana. Pemimpin harus dirasakan di mana-mana. Selanjutnya pemimpin harus mempunyai watak langit. Langit itu cakrawala. Luas. Harus visioner. Punya ilmu yang luas. Gitu. Terbuka. Transparan. Langit. Setelah itu muncul watak matahari. Matahari itu menyinari. Gitu. Menyinari semua kehidupan yang di alam semesta. Akhirnya tumbuh. Menjamin suatu tumbuh, berkembang. Tumbuh. Itulah watak dari matahari. Memberikan cahaya. Lalu dia menjadi watak bulan, rembulan. Bulan, rembulan. Dia menerangi di saat kegelapan malam. Jika ada warga masyarakat, ada masalah, dia hadir sebagai sinar rembulan yang indah, yang memberikan harapan, ketentraman, ketenangan, rembulan. Yang terakhir apa Mbak? Yang terakhir bintang. Bintang atau lintang. Pemimpin harus bisa menjadi kompas. Penunjuk ya. Penunjuk arah. Guidance. Gitu. Memandu. Memandu tujuan daripada apa yang kita perjuangkan itu. Artinya seperti itu. Lengkap Pak. Mas Damar memimpin Magelang dengan filosofi-filosofi yang tadi. Fundamental dan itu sangat relate dengan kehidupan masyarakat sekarang. Jadi nggak heran kalau saya melihat juga di ruangan ini ada di Rumdin Mas Damar, itu ada beberapa tokoh wayang ya. Jadi ini bisa memang relate banget nih Mas Damar memasukkan unsur budaya, visioner dan lain sebagainya. Nah wayangnya itu siapa saja itu Mas Damar? Itu ada Warkudara, seorang tokoh Pandawa yang termasyhur. Itu ada Sentiaki, semangat kalau mengecil kan gitu. Dan itu ada Ontoseno. Ini anak muda, anak menguasai langit. Iya, dia terbang begitu bebas, luas pengetahuannya. Ontoseno, Sentiaki ini
semangat terus pokoknya. Dan Werkudara ini penuh dengan kewibawaan, ketegasan tadi ya, yang tadi 8 hasta brata itu. Menarik Mas. Sekarang kita akan ngomong masuk ke Magelang. Magelang itu sendiri. Kalau tadi udah ngelihat bagaimana Mas Damar berusaha menempatkan diri sebagai pemimpin yang itu menjadi teladan lah, kasarannya gitu, dengan konsep membangun karakter warganya. Sebenarnya kalau tantangan kota ini sendiri tuh apa Magelang? Tantangannya kalau kita ngomong bicara tantangan ya. Kesadaran, Mbak. Kesadaran lagi. Semua itu muaranya ke kesadaran. Oke. Ya gitu. Orang dengan sadarnya mengelola sampah dari rumah, memilah. Orang dengan sadarnya membuang sampah pada tempatnya. Orang sadarnya ya toh, mengajak kebaikan. Orang sadarnya ya toh, berbuat kebaikan. Kan semua kesadaran. Ya. Kan gitu. Kuncinya di kesadaran semua. Iya. Kalau kita melihat fundamental yang tadi sudah dibangun 5 tahun lagi, kalau dalam ininya programnya Mas Damar lah ya, itu kira-kira Magelang ingin menjadi kota yang seperti apa? Ya tentunya Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentem Kertora Harjo. Kalau di Indonesia kan, karena yang nonton barangkali dia nggak ngerti bahasa Jawa. Gemah Ripah itu kan murah sandang, murah pangan, ya itu subur tanah kan gitu-gitu itu. Pokoknya itu penuh hal-hal yang baik lah. Jinawi, subur, pokoknya makmur gitu ya. Jadi gitu itu loh. Toto tentrem. Ketentraman. Setelah itu semua hadir sebuah ketentraman jiwa. Apa sih hidup sekali ini kalau nggak cari ketentraman? Ya, kan gitu. Sepakat. Ini filosofi sekali, Sobat Espos ngobrol sama Mas Damar. Karena emang dari kecil Mas Damar ini, Mas Wali ini sebagai informasi suka baca buku. Iya. Dan ada hal yang menarik dari kecil, memang dia udah tertib. Pernah cerita ke saya, gak apa-apa nih aku buka. Apa-apa. Setiap habis bangun tidur, selalu bersihin kamarnya. Bener kan? Itu betul sekali. Saya sampai detik ini. Sampai hari ini. Jadi tanya itu istri saya itu tadi. Itu rapiin spray. Saya itu kayak ada yang kurang. Iya. Saya itu pernah ya, lupa apa itu nata kamar tidurnya, iya, tempat tidurnya. Saya balik dulu kok. Saya balik dulu. Itu gimana ini? Iya. Itu dari kecil memang Mas? Iya, dari kecil. Jadi dari kecil nggak tahu saya juga itu. Jadi kalau misalnya saya ritual itu lupa sudah gitu, jadi ritual itu ya. Iya. Jadi ritualnya bersihin kamar gitu. Bisa bangun tidur kita rapiin, gitu. Rapiin halus itu. Kalau nggak percaya, coba nanti kalau pagi-pagi gitu. Seperti itu aja, hal yang sepele bagi saya. Saya nggak tahu juga. Iya itu kelihatan Mas Damar ini, Mas Wali ini suka detail. Iya, makanya betul. Kemudian tadi bagaimana membangun karakter warga itu menjadi hal yang sangat fundamental untuk membangun kesadaran bersama. Yeah. Itu cuma luas Magelang 18 km persegi. Iya, 18,54 km persegi. Itu artinya kalau orang yang sekarang lagi musim lari gitu ya. Enggak. Itu 1 kali putaran. Ya makanya kan Mbak, saya itu tertantang lah. Kota kita nggak luas. Betul. Gitu. Dengan apa ya? Opportunity yang sudah ada lah kan gitulah, peluang-peluangnya sudah ada, dengan peninggalan-peninggalan dari yang kemarin-kemarin sudah ada. Saya itu kan tinggal melanjutkan saja, dan artinya menata yang kurang-kurang mana, dan selanjutnya kita langsung eksekusi saja, artinya action ke lapangan saja gitu. Sebenarnya sudah tertata, tinggal penajaman seperti itu. Ya. Di tengah situasi geopolitik yang seperti ini nih Mas, tekanan dolar yang luar biasa, konflik yang akhirnya itu berimbas ya ke yang lain. Apa yang ingin Mas Damar atau Mas Wali ini sampaikan kepada warga? Karena orang kayaknya semuanya panik ya. Oh enggak, Kota Magelang enggak panik. Oh enggak panik ya? Artinya apa? Kita sikapi dengan rasa syukur. Oke. Manusia itu kalau kehilangan rasa syukur, hilang semuanya. Gitu, Pak. Bahwa kita diberikan daerah yang nyaman, yang aman, daerah yang bersih, daerah yang sejuk, daerah yang kondusif, ini perlu kita syukuri dalam konteks Kota Magelang, kan gitu. Dan tentunya kita juga harus bijak sebagai citizen, sebagai warga kota, sebagai manusia itu sendiri dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Artinya insya Allah lah
Kota Magelang saya optimis tetap tumbuh. Kota Magelang ini my city, gitu. Kota yang terus tak pernah tak pernah tidur atau pernah capek lah. Event-event selalu ada. Karena saya tadi sampaikan bahwa kota jasa dan perdagangan ini nyawanya di event-event. Perdagangan itu nyawanya di situ. Jadi kalau kita runtut mengapa pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang ini ya artinya itu positif. Karena memang indikatornya banyak hal, terutama event. MICE-nya itu ya? MICE-nya itu. Jadi seperti itu, Mbak. Dan satu lagi yang menarik dari Magelang ini, sebenarnya di sini kan multicultural ya kalau aku lihat ya, multi etnisnya juga, multi agama juga, harmoninya masih bisa kejaga. Iya. Kenapa itu, Mas? Ya karena kesadaran tadi itu, Mbak. Saya akan selalu beri kesadaran. Ya? Iya, Mbak. Nah, dan memang gini, dalam membangun sebuah kota, harmoni itu memegang salah satu kunci yang vital menurut saya. Apapun yang dilakukan oleh stakeholder, kalau masyarakatnya nggak harmonis, nah itu. Kalau kita bicara orkestra itu kan ada namanya dirigennya. Dirigennya ini kan ada. Nah, saya akan mengambil peran sebagai itu. Harmoni itu kan pastinya segala macam gitu. Segala macam bentuk apapun kita padu-padankan menjadi suatu harmoni. Dalam musik ada seruling, ada gitar, ada drum, ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah, dirijen itu menyatukan berbagai macam alat musik ini menjadi sebuah harmoni. Dan pada akhirnya didengarkan kan enak. Coba kalau sendiri-sendiri tangtung celebung kan gitu lah. Kota Magelang seperti itu, Mbak. Kesadaran masyarakat tentang toleransi dan harmoni ini sudah tinggi. Contoh, kita punya alun-alun Kota Magelang. Di sekitar alun-alun Kota Magelang ini kita berdiri tempat-tempat ibadah semua agama. Tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah, termasuk pura. Ini sudah ada ini. Baru kita bangun, insya Allah Agustus mau kita resmikan. Jadi ada masjid, ada kelenteng Tridharma, ada gereja Ignatius, ada gereja Bethel, dan ada pura di situ. Semua terwakili di sekitar alun-alun Kota Magelang. Nah, toleransi dan harmoni ini menjadi kekuatan Kota Magelang untuk optimis membangun. Karena tanpa harmonisasi, tanpa harmoni, kita capek, Mbak. Kalau ribut capek. Nggak tekan-tekan apa yang kita tuju. Nah, ini harus dijaga. Makanya pembangunan butuh harmoni. Butuh kondusivitas. Di dalamnya ada harmoni. Dengan gitu investasi gampang masuk kan? Masuk, dan orang kan banyak yang liburan ke kota. Gitu maksudnya cuma itu, Mbak. Ada yang bilang juga kan karena itulah Magelang disebut kota pensiun slow living. Ya, monggo. Kalau ini kan dari sudut pandang masing-masing individu. POV-nya netizen. Enggak apa-apa. Kemarin ada data menarik itu. Enggak apa-apa, karena kita juga memang mau setiap hari jogging juga ada tempatnya, mau olahraga ada. Udara juga masih bersih. Apalagi ini kita punya Taman Kiai Langgeng ini. Ini stok O2-nya luar biasa. Itu kayak hutan kota kan ya, Mas? Hutan kota. Jadi Forest City lah di situ. Oke. Ngobrol Magelang udah, ngobrol bagaimana Mas Damar memimpin Magelang sudah. Saya ingin tahu nih, Mas. Kalau sekarang kan istilahnya kalau anak muda bilang itu hidden gem. Istilahnya apa ya? Tempat yang orang nggak banyak tahu, tapi menarik gitu lah untuk dikunjungi. Nah, versinya Magelang ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kita ini sekarang punya namanya Tepian Progo. Tepian Progo ini baru kali ini saya sampaikan di media, di podcast. Tepian Progo ini ada di dalam Taman Kiai Langgeng. Jadi Taman Kiai Langgeng itu berbatasan dengan Sungai Progo. Sungai Progo itu termasuk Sungai Purba. Jadi Kali Purba. Dia mata airnya dari Jelumprit. Jadi ada mata air suci Jelumprit. Itu sumber mata air utama dari Sungai Progo. Lah, Sungai Progo itu melintasi Kota Magelang.
Nah, di tepinya itu ada Taman Kyai Langgeng. Di tepi Taman Kyai Langgeng ada namanya Tepian Progo. Nah, silahkan nanti habis ini untuk menikmati Tepian Progo yang ada di Kota Magelang. Jadi view-nya sungai? View-nya sungai, atasnya Gunung Sumbing. Atasnya Gunung Sumbing? Iya. Jadi langsung kita bisa mandang Gunung Sumbing. Iya. Bawah sungai, kemudian dari situ ada Delta Progo di situ. Di situ itu penuh sejarah dan historikalnya luar biasa. Termasuk dulu Pangeran Diponegoro sebelum ke Karesidenan dia mampir dulu, sholat dulu di Delta itu. Oke, itu menarik kalau sunset, sunrise. Menarik. Kemarin kita ngelukis juga di sana. Yang bareng sama. Iya. Iya, gitu aja. Oh, iya. Saya melukis, saya sering melukis di sana. Mas Damar lebih ngelukis? Ya, sedikit lah untuk apa ya? Dipasang di mana lukisannya? Ya nanti kita anu lah. Ada dong pameran lukisan. Ya kita masih sedikit lah gitu. Ya dulu kalau kita kumpulkan banyak. Kalau lukis itu saya sering kasih aja. Oke, satu Tepian Progo. Boleh yang kedua, yang ini hidden gem yang lain? Ya kita sebenarnya kalau orang bilang ini kita di dalam Kota Magelang ini ada Museum Pangeran Diponegoro. Dia di dalam Karesidenan Kedung. Ya. Dulu Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh VOC itu di tempat itu. Dan masih lengkap kursi gitu. Yang waktu itu menjadi itu semua masih lengkap. Dan itu tidak banyak orang tahu. Museum Diponegoro ya. Museum Diponegoro yang ada di sebelahnya Museum BPK RI. Itu. Ya. Nah, terus ada tempat lagi kita ini sekarang punya Tanggul Kalikota. Tanggul Kalikota? Iya. Itu yang di atasnya itu saluran air? Iya, saluran air. Ini kan ada pelengkung. Iya. Itu ada Tanggul Kalikota. Anak-anak muda sering di situ nongkrong. Tapi itu masih aktif sungainya? Maksudnya tanggul airnya itu? Masih aktif. Masih aktif? Nah, itu di antara itu. Kalau yang kayak Gunung Tidar, kayak Rindam, Akmil ini paling semua orang udah tahu. Kan gitu. Ini uniqueness. Ada tanggul di atas dan di tengah kota. Di tengah kota. Ya, namanya Tanggul Kalikota ya. Tanggul Kalikota. Oke. Ada lagi, Mas Damar? Kalau kita bilang ini ada namanya Taman Mantiasih juga. Taman Mantiasih. Jadi kita ini kan Kota Magelang ini dulu awalnya dari Mantiasih. Jadi di situ itu ada prasasti Mantiasih. Itu juga termasuk hidden juga di situ. Gitu. Ya, saya lihat heritage di Magelang ini banyak banget dan masih terawat dengan baik. Salah satunya tadi juga ada Kerkhof kalau nggak salah, kuburan peninggalan Belanda ya. Itu ada kuburan di Kerkhof itu peninggalan Belanda yang dimakamkan situ itu warga negara Belanda zaman VOC dulu. Kan gitu. Ya, jadi banyak juga mungkin ya dari orang Belanda yang cari leluhur. Banyak yang cari leluhur yang di sini banyak juga. Iya banyak juga kan. Dan kalau kita lihat, saya lihat di Instagram ada itu. Kelenteng itu sekitar 1886. Terus Gereja Betel itu 1817. Sedangkan Pangeran Diponegoro itu kan 1830 tertangkap. Jadi pada Diponegoro ditangkap itu Gereja Betel itu sudah ada. Iya. Iya kan? Iya karena 1817 ya. Iya. Jadi penuh lah. Jadi sebenarnya soal harmonisasi itu udah ada dari dulu. Sudah dari dulu. Dan itulah yang membuat masyarakat sudah sadar soal itu. Sudah sadar, sudah menjadi nafas. Iya, nafas Magelang. Nafas Magelang, nafas warga masyarakat Kota Magelang ini ya harmonisasi. Oke. Nah itu tadi yang tempat-tempat hidden gem ya. Sekarang aku mau geser kulinernya. Nah itu Magelang apa? Kalau saya ke tukang warung nasi goreng itu di situ ada Magelangan. Itu apa benar dari Magelang? Betul. Jadi Magelangan itu memang yang ada di Magelangan. Kalau yang di daerah-daerah lain kan ya itu mungkin Magelang, iya nyebutnya Magelangan juga. Magelangan gitu. Iya. Karena itu kan ada nasi campur bakmi. Nah, jadi satu. Jadi satu. Dengan agak sedikit manis. Ya, gitu. Tapi itu akhirnya Magelangan. Kan istilahnya gitu. Magelangan. Iya. Jadi itu akhirnya menjadi kuliner khasanah, kuliner baru di Indonesia. Saya pernah berpikir, saya tuh punya ide ya. Semacam bagaimana nama Magelangan ini bisa kita jadikan semacam city branding. Yes. City branding juga kita jadikan
semacam tagline pada ekonomi kreatif yang ada di Kota Magelang. Anak-anak muda lah gitu. Kalau di Korea ada namanya K-pop gitu. K-pop ini betul-betul gitu harus budaya ya. Iya, ekonomi kreatif yang menopang PDB Korea Selatan ini cukup tinggi. Kan gitu. Saya menginginkan Kota Magelang ini punya gaya Magelangan, mungkin Magelangan, potongan rambut Magelangan, mungkin baju kostum Magelangan, celana Magelangan, stylenya Magelangan. Jadi kayak semacam stream budaya baru. Stream budaya baru, tapi tetap berakar kepada Magelang. Peninggalan budaya. Kita ini kan harus betul-betul bisa menghargai dan menjaga budaya nenek moyang kita. Bangsa yang besar itu pasti dia menghargai sejarah dan budaya nenek moyang kita. Itu seperti itu. Masuk Magelangan sekarang minumnya wedang kacang. Ada wedang itu kacang. Juga di mana-mana ada. Ada. Itu dari Magelang wedang kacang, ada sop senerek, ada kupat tahu, getuk sudah pasti. Kalau getuk pasti, yang warnanya 3 itu toh Mas. Iya, ada warna 3. Itu ada filosofinya mestinya ya? Ya, mungkin. Dia bikin warna merah, putih. Satunya apa? Juga ya 2 warna ya? Atau? Itu banyak warna, ada coklat, ada macam-macam. Kalau sekarang udah banyak ya? Filosofi panjang juga nanti. Baik. Itu tadi kita ngupas Magelang, soal seputar Magelang. Sekarang saya mau geser Mas. Ini ada jawaban singkat. Siap. Saya kasih pertanyaan. Kenapa tadi saya nggak nge-brief dulu? Karena ini sifatnya kejutan. Jadi ini ada jawaban singkat Mas Damar, Mas Wali tinggal jawab singkat aja, disertai alasannya apa tapi yang pendek aja ya. Oke? Siap ya? Siap. Oke, yang pertama, infrastruktur atau karakter warga? Karakter saya. Jawab singkat. Karena infrastruktur itu hal yang gampang. Selama karakter masyarakatnya baik, dia pasti akan bisa membangun. Dengan dia mempunyai karakter yang baik, dia akan bisa berpikir. Infrastruktur yang baik seperti apa? Gitu, membangun infrastruktur yang baik seperti apa? Yaitu merawat, memfungsikan infrastruktur yang baik seperti apa? Contoh, kita bangun infrastruktur, tapi kesadaran masyarakatnya kurang, tidak bisa memelihara, merusak, tidak menghargai karya orang dan lain sebagainya. Kira-kira infrastruktur itu bisa dimanfaatkan maksimal atau tidak? Makanya saya pilih karakter ini terpenting dulu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, pinter atau kreatif? Kreatif. Kenapa? Pinter itu kalau kita mau belajar pinter. Kalau mau baca terus pinter. Tapi kreatif itu perlu kita bangun. Kan gitu. Kreatif itu perlu sebuah nilai tersendiri. Tidak setiap orang pinter kreatif masalahnya. Tapi orang kreatif pasti pinter. Oke, masuk. Sekarang kita ketiga. Lapangan pekerjaan atau pengentasan kemiskinan? Lapangan pekerjaan. Karena bagaimana, kalau orang semua kerja pasti kemiskinan turun. Ini masuk lagi. Yang keempat, Mas Damar pilih buku atau nonton film? Saya buku. Kenapa buku? Karena buku ini lebih hubungan apa ya? Termasuk bisa kalau saya buku memberi ini wawasan ya. Memberikan wawasan dan interaksinya itu langsung kalau saya itu. Apa ya namanya? Saya bisa menganalisa sebuah buku karena saya membaca buku. Menganalisa isi buku karena saya bisa membaca buku. Dan buku ini menambah literasi cukup kalau dari diri saya, ini pandangan saya lebih besar daripada saya sekedar menonton. Kan gitu. Sebenarnya sama-sama. Buku diceritakan lewat film bisa juga kan gitu. Tapi lebih enjoy buku. Iya. Lebih enjoy baca maksudnya. Lebih personal. Buku ini lebih personal. Ya, membangun imajinasi juga kan. Membangun imajinasi kita. Belum tentu yang kita baca dalam buku diterjemahkan dalam film sama dengan imajinasi saya. Ini sesuai dengan literasi kita itu seperti apa dalam menerjemahkan. Sudut pandang kita seperti apa. Ini lagi. Ini buat para Gen Z ini ya. Nah ini Mas Damar bisa memilih salah satu. Gen Z ini
apakah rajin bekerja atau hasil akhir? Ya harus rajin bekerja Oh, lah. rajin bekerja. Hasil akhir itu ya Kalau kerja. nggak rajin bekerja, hasil akhirnya belum tentu Kita bagus gini kan? loh, proses itu kita jalani. Ya. Saya pesan kepada anak-anak saya, Gen Z maupun Gen Alpha ya, Mm-mm. jalani proses itu Ya. dan nikmati proses itu. Lalu syukuri hasilnya. Betul nggak? Iya. Jadi jalani prosesmu, nikmati prosesmu, syukuri hasilnya. Oke. Yes. Itu aja kok. Kita seperti itu. Pesan untuk para Gen Z. Iya. Terakhir, kuliner ya. Tahu kupat atau Magelangan? Saya ini agak susah kalau makanan. Karena semua senang saya ini. Saya tidak bisa Sama aja tuh. Ya karena kan saya hampir setiap minggu pasti makan keduanya gitu. Preferensi yang dominan kemana? Saya senang Magelangan. Kenapa, Karena Mas? malam hari. Oke. Karena malam hari ini kan kita butuh nasi goreng Magelangan kita ini. Iya, Kalau iya. kadang-kadang pas melek. Karena kan kupat tahu itu kan kalau Siang ya? itu Iya, kan enak. untuk siang sih. Jadi ada porsinya masing-masing ya. Iya. Intinya semua kuliner di Magelang layak dicoba. Ya, karena kalau malam itu kan lebih kita panjang sambil kita baca mungkin. Yes. Sambil bercerita, sambil menikmati Magelangan kan gitu lah. Inilah seru Magelang kan gitu. Ya kalau kupat tahu kan siang-siang kan agak kemrungsung saya itu kalau makan karena kan langsung rapat atau mau kerja lagi kan gitu. Kalau Magelang ini ya, malam sambil menikmati Oh, iya. suasana. Dan Ya, di situ makanya- mungkin ada waktu berpikir, Iya kan gitu. brainstorming gitu ya, Mas. ya. Dan simpel kalau ada tamu atau tamu malam itu langsung kita ngebel, beliin Magelangan gitu aja. Kemarin itu tamu tak beliin apa itu nasi goreng bungkus itu semua itu makan. Dari luar Magelang ya. Iya, dan Biar nyoba ya. Lebih ngirit juga gitu. Bukan karena efisiensi kan? Ya enggak, tenang aja bos. Oke. Kalau makan nggak ada efisiensi, makan aja gitu. Oke, baik. Menarik ini Mas Damar. Mungkin sebagai masih ada waktu 1-2 menit akhir, Iya. apa yang ingin disampaikan untuk warga Magelang dan mungkin warga yang lain ya, kalau kita melihat dari filosofi bagaimana gaya Mas Damar memimpin Magelang. Iya. Monggo. Saya sedikit ya di kesempatan ini mau menyampaikan yang pertama terima kasih kepada panjenengan semua dari Solo Pos. Sekarang terkhusus untuk warga masyarakat Kota Magelang, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua. Mari kita jaga kota ini. Dengan yang pertama tentunya kita jaga diri kita sendiri. Kita jaga hati kita jaga pikiran kita jaga tubuh kita. Karena apa? Hidup itu karunia Tuhan. Hidup itu perjalanan, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ilahiyah. Tujuan kita nantinya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Mari jaga diri kita, jaga keluarga kita, supaya selamat dunia dan akhirat tentunya. Setelah itu jaga rumah tempat tinggalmu, bersihkan, rapikan, perindah, percantik. Gitu. Rumahmu surgamu, kalau saya bilang itu. Jadi rumah kita ini bagian dari taman-taman surga itu rumah kita. Setelah itu jaga lingkunganmu, peduli lingkungan. Bersihkan, perindah, percantik. Karena kita hidup di dalam lingkungan itu. Setelah dari rumah, kita di dalam lingkungan itu. Hidup cuma sekali, tidak ada hidup 2 kali. Gitu. Setelah itu jaga kota kita. Nah ini yang penting. Jaga kota kita. Kita harus peduli dengan penuh kesadaran. Kota ini, lingkungan ini harus kita wariskan dong. Yang baik kepada anak cucu kita. Untuk itu saya mengapresiasi atas kesadaran masyarakat Kota Magelang tentang hal tersebut. Dan saya optimis, saya yakin kota ini maju dan kota ini pasti masyarakatnya akan sejahtera, lahir dan batin. Insya Allah membangun bersama,
melayani sepenuh hati untuk kotaku yang saya cintai. Thank you, terima kasih. Wih, sangat menyentuh. Tentu saya juga tersentuh. Terharu ya sama Terharu. warga Magelang ya. Terharu sekali. Dan apresiasinya mungkin luar biasa ya. Warga kota menerima Mas Wali ya. Ya semoga lah kan gitu. Karena baru kali Insya Allah. ada wali kota yang malah terharu dengan kesadaran warganya ya. Iya, terharu saya. Emang Bagaimana dia sadar bersih-bersih kali. Ini yang buang sampah siapa, yang bersih-bersih siapa, Oke. gitu loh. Kan kadang-kadang saya terenyuh, saya nangis aja kadang-kadang itu kalau pas bersih-bersih kali di situ. Saya minta maaf, mungkin masih banyak warga saya yang kurang sadar, masih membuang sampah di kali. Mari kita bersihkan. Kadang-kadang yang di bawah, Pak Wali, sing buang sampah sopo, Pak Wali, sing resik sopo, Pak Wali. Ayolah kita bareng-bareng. Ya. Kan gitu, Pak. Betul. Karena kita ini sebagai pemimpin tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Yes. Saya menyadari itu. Dan segala kebijakan juga tidak mungkin diterima semuanya. Kesempurnaan itu kan miliknya Gusti Allah, Iya betul. miliknya Allah, miliknya Gusti Kang Karya Jagat, Gusti Kang Murbeng Dumadi kan gitu. Dan kami ini cuma berusaha misalnya. Berusaha sebaik mungkin, berusaha setulus mungkin. Landa. Selanjutnya hasil saya pasrahkan Tuhan. Mas Wali begitu emosional ya. Kalau kita bicara ngomong kesadaran warga ini, saya ngelihat Iya, ini gimana? berbeda gitu. Ya, karena hidup itu harus dengan kesadaran. Gimana kita hidup tanpa kesadaran hidup? Ya. Luar biasa. Ya, gitu. Yes. Luar biasa Mas Wali. Saya yakin ini teman-teman dan warga kota di Magelang ini juga dengan obrolan kita ini bisa menyelami lebih dalam ya. Apa yang kemudian hakikat dari Mas Wali untuk membangun kota, bagaimana menitik beratkan soal karakter warga dan juga membangun kesadaran. Dan ini saya lihat wajahnya Mas Wali terharu ya. Iya. Karena saya tidak punya motivasi apapun. Iya. Cuma satu motivasinya. Saya ini kan dapat amanah. Iya. Masyarakat mempercayakan ke saya. Ya gitu. Dia meyakini saya bisa membawa kebaikan bagi mereka, bagi kota ini. Itu Pak yang bikin saya tetap semangat. Bagaimana saya seorang pemimpin kalau saya tidak memberikan semacam Motivasi juga motivasi warga. kepada warga. Gitu. Kalau sampai tadi ngomong kok nyapu terus, kodong-kodong, gitu. Ya itu saya sudah ceritakan panjang dan lebar. Jadi lebih kepada itu saja. Yes. Dan ini siapapun nantinya, kan gitulah, ke depan siapapun harus mempunyai tujuan yang sama. Saya tidak rela kota ini dirusak. Saya tidak rela. Sampai mati pun tidak rela. Kita bangun dengan susah payah. Teman-teman saya, ini mereka tulus. Ikhlas mereka itu. Mereka dibayar berapa sih sebagai ASN? Ya publik tahu lah ya. Kan gitu. Bisa ngecek juga. Kan gitu. Ya. Tapi 100% pemikiran gitu, tenaga dia sampai hati dia untuk Kota ya. kota kok. Kalau masih ada warga yang ini, silahkan. Kalau ada kekurangan kita ini, saya itu terbuka. Kita transparan. Kalau ada salah-salahnya apa, monggo kita diskusi. Kalau saya salah sebagai pimpinan, monggo ke saya. Mas Damar Kono salah. Benernya seperti ini, seperti ini. Saya terima. Saya tidak anti kritik. Saya tidak anti masukan. Justru masukan yang membangun ini saya harapkan. Malah justru saya mengharapkan itu.
Saya tidak sempurna, Mbak. Saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Kan gitu. Ya. Makanya saya bikin tulisan sebesar sekali di atas tandon air di alun-alun itu. Tulisan yang gede semua orang bisa membaca. Kalau malam itu lampunya terang di atas tandon air di alun-alun Kota Magelang di pojok itu, Mas. Tulisannya apa, Mas Damar? Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Itu upaya membangun kesadaran juga itu. Membangun itu bersama-sama, Mas. Tidak bisa pemerintah sendiri. Perlu kebersamaan. Semua ambil bagian, semua ambil peran dalam suatu pembangunan. Masyarakat bukan objek pembangunan. Masyarakat juga pelaku pembangunan. Together we can. Ya. Kalau kita bareng-bareng kita bisa. Filosofinya itulah. Dan membangun bersama, melayani sepenuh hati. Kami sebagai pemerintah, kita harus memberikan pelayanan. Ojo tanggung-tanggung. Sepenuh hati kita. Itu, Mas. Seperti niatan. Kalau kita sholat, kita ibadah itu kan niatannya, nawaitunya sepenuh hati. Ya. Gitu. Kan gitu. Hidupku, matiku, sholatku, lillahi ta'ala. Untuk Tuhan kami. Untuk Gusti Allah. Nah ini, membangun kotaku harus sepenuh hati. Dalam, luar biasa. Nggak terasa ini kalau disambung 1 jam lagi kita akan dapat banyak saya ilmunya, Mas. Nanti kita itu bedah satu-satu. satu-satu. Tadi ilmu hari ini soal kesadaran. Ini sama sekali nggak. Saya juga nggak pakai handphone ini. Oke, baik, kita masuk ke konklusi ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Damar. Tadi kami lebih banyak bagaimana menggali pemikiran Mas Damar soal apa itu pembangunan, kesadaran, dan juga membawa Magelang menuju harmoni yang sampai sekarang ini. Dan harapannya itu tadi, Mas Damar juga lewat jawaban-jawaban singkat tadi, satu, membangun karakter warga, yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja, pilihannya, lalu menciptakan warga-warga yang kreatif, kemudian menciptakan juga anak-anak Gen Z kita, adik-adik Gen Z, Gen Alpha menjadi mengikuti proses dan juga apa istilahnya bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya juga. Dan harapannya pasti tak lain dan tak bukan ini semua juga untuk kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat. Karena sebaik-baiknya hidup adalah bermanfaat untuk orang lain. That's great. Kira-kira seperti itu. Saya Rini Yustiningsih undur diri di Selasar siang hari ini. Kita jumpa lagi di edisi Selasar berikutnya. Selamat siang. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ngopi dulu.